Oke. Nah, Kak Dedi tadi sudah dapat judulnya, kita coba paste, kita cek. Kalau mau lampiran, kata kuncinya gampang. Lampiran itu kan di belakang, jadi kamu ketik saja begini, bab 5. Nah, toh? Kalau kamu ketik di ujungnya 2019 PDF, kemudian nanti kamu enter dan tidak ada muncul, kamu hapus beberapa kata. Ya kan? Pertanyaan metakognitif. Pertanyaan. Kita cari pertanyaan ya. Ada ini, analisis pengetahuan, tapi bukan pertanyaan. Oke, karena tidak ada muncul yang variabelnya pas, kita hapus dulu. Coba kita hapus bahasa Indonesia. Mungkin ada penelitian lain yang bukan memakai bahasa Indonesia. Mungkin bahasa lain ya. Cek pertanyaan metakognitif. Ini ada pertanyaan metakognitif, tapi dia hanya bab 1. Bab 1, kemampuan metakognitif. Coba kita buka sambil cek lagi ke bawah. Metakognisi, siswa dalam pemecahan masalah. Coba kamu jawab di chat deh yang punya judul ini. Itu metakognisi apa pertanyaan kritis ya? Pertanyaan mendalami masalah. Tapi dia dalam bahasa Indonesia. Apakah itu maksudnya metakognitif? Coba kamu jawab di chat. Oke. Kita coba lagi satu kali, kita hapus ini dalam buku teks, kita hapus. Cukup satu variabel saja kita ketik. Kita cek bab 5-nya apakah ada muncul. Analisis kemampuan pemecahan masalah. Jadi kita sudah gunakan 3 lapis kata kunci, kalimat kunci. Coba kita lihat jawaban chatnya temanmu, apa yang dia maksud. Ya, loading. Kok tidak muncul? Tidak ada yang muncul. Mana jawabannya tadi nih? Rahmania, pertanyaan tingkat tinggi Kak. Pertanyaan berpikir kritis ya, cocok ya. Oke. Nah, pertanyaan kritis berarti ini nyambung sebenarnya ini ya. Cuman dia fokusnya ke pertanyaan. Tinggal dicek nanti apakah di lampirannya dia ada beberapa formatnya. Oke, kita coba. Ini pada materi, pendekatan metakognitif pada materi. Ini ada pertanyaan metakognitif. Berarti ini agak nyambung. Kesimpulan metakognitif suatu kesadaran. Coba kita cek ini. Analisis kemampuan. Oke, kita cek saja beberapa. Nah, jadi karena malam ini kita review, jadi kita cek dulu kelengkapannya di belakang. Oke, kalau mau cek itu pertama cek dulu rumusannya, rumusan masalahnya. Dia mempertanyakan apa? Pengaruh. Berarti kalau pengaruh, berarti dia angket. Oke. Rata-rata judul pengaruh itu pasti pakai angket. Oke. Nah, pertanyaan kedua juga pengaruh. Oke, berarti lampirannya nanti dia pasti ini angket. Coba kita cek bab 5. Oke, kita cek di belakangnya bab 5. Kita cek lampirannya. Biasa ada skripsi deh, tidak ada lampiran. Terkadang juga ada. Jadi kita berburu saja. Kamu cari-cari saja dulu ya. Nah, ini skripsi tidak ada. Dulu ya, Kak Dedi turunkan sedikit. Oke, kita pakai yang kedua. Nah, ada juga bentuk skripsi seperti ini. Jadi kita ambil saja langsung yang di bab 6-nya ini. Coba. Oh, bab 6 juga tidak ada ya. Coba kita cek. Oke lah. Kita cek yang lain karena itu tidak ada. Oh, kita cek dulu rumusannya.
Masalahnya dia penerapan pendekatan. Jadi penerapan. Penerapan ini bisa observasi, bisa wawancara. Aktivitas pendidikan ini pasti observasi. Oke, kita cek bab 5-nya. Kemudian kita dorong ke bawah. Kita lihat lampirannya ya. Mudah-mudahan ada. Ada. Oke, kamu beruntung. Nah, di lampiran pertamanya di sini Kak Dedi lihat. Dulu ya, Kak Dedi perbesar sedikit supaya kalian melihatnya secara maksimal. Oke. Nah, pertama di sini lampirannya, kalau Kak Dedi lihat ada lampiran yang dia hapus. Oke, ini sudah lampiran 13. Harusnya di sini lampiran mulai dari lampiran 1. Jadi begitulah Dek, skripsi di internet rata-rata begitu. Kalau kamu punya skripsi senior lebih bagus juga kamu lihat lampirannya. Yang jelas salah satunya ini ada memang foto, dokumentasi penelitian. Misalnya kalau kamu di bank atau di mana ya foto di depan banknya atau foto dengan direksinya atau dengan pejabat yang kamu ambil datanya. Foto bersama berdua, atur jarak kemudian difoto. Atau kalau kamu via wawancara via misalnya online atau tatap muka misalnya kalau diperbolehkan dosen, kamu screenshot Zoom-nya kamu screenshot. Terus yang Kak Dedi lihat di sini setiap gambar ada deskripsinya, penjabarannya ini kegiatan apa. Jadi satu lembar bisa 2 foto. Nah, ini bisa kamu tiru. Kadang juga ada Kak Dedi dapat 4 sampai 6 foto. Ya, ini bagus. Karena ini kegiatannya pembelajaran jadi setiap tahapan dia foto. Bagus. Kamu juga bisa wawancara, kamu foto 1-2 orang, kemudian observasi juga kamu foto. Pengisian angket, beberapa orang kamu bisa foto, cowok 1, cewek 1 bisa. Kemudian biodata penulis atau kurikulum vitae-nya ini beda-beda modelnya, Dek. Kak Dedi sudah perlihatkan kemarin ya. Cara mengetiknya ini kamu buatkan tabel yang bisa dihapus garisnya ya. Adakah yang ikut malam ini yang tidak sempat kemarin melihat materinya? Nanti saya upload di YouTube, kamu bisa lihat kok. Oke, kemudian cuma sampai situ lampirannya. Kita cek yang berikutnya. Nah, di sini langsung bab 5. Enggak ada. Oke, kita tutup. Nah, skripsi yang berikutnya kita cek di bagian bab 5 saja. Ini lampiran. Nah, ada. Ada lampiran satu bab. Astagfirullah. Dia minta password, guys. Dia proteksi. Oke, cukup ya untuk yang judul temanmu yang tadi. Kita pindah ke judul berikutnya. Nanti mungkin ada judul yang mungkin banyak nanti lampirannya muncul. Oke. Coba kita Arifna dari Sopeng, dari kota Sopeng. Ini tetangga saya ya. Oke, kita cek. Subscribe Kak Dedi baru 64 orang. Padahal ini channel sudah 2 tahun. Cuma memang saya tidak aktif. Ini. Dedi Bravo channel. Mungkin mau diganti namanya ya, supaya lebih keren. Oke. Jadi harapan Kak Dedi nanti, saya sudah punya program untuk YouTube nanti itu. Nanti kita reaction ya. Reaction. Kita memberikan reaksi terhadap beberapa karya skripsi atau tesis dari beberapa kampus. Nah, contohnya nanti kita download kampusnya, misalnya UIN Jogja misalnya atau apa. Nanti kita review isinya. Oh, skripsi ini bagus. Oh, ini kekurangannya di sini. Ini kekurangannya di sini. Nah, nanti kita buatkan list skripsi yang versi rumah ilmiah itu terbaik dari atas, dari segi jumlah, kualitas, dan narasinya. Ini versi rumah ilmiah. Nanti kita bisa buat begitu. Supaya nanti kamu dan adik-adikmu, terutama ke bawah, ada anak-anakmu juga, kalau nanti sering-sering nonton channel kami, nanti mulai dari semester bawah itu sudah tahu ya. Oke. Masih sama, kita pakai kata kunci kita pakai kata kunci full dulu semuanya ya, bab 5, karena ini lampiran, jadi di bagian belakang kita pakai kata kunci bab 5. Nah, ini ada skripsi full.
Syafi'i ya, tentang istisna. Nggak tahu ini apakah tentang istisna atau tidak. Nah, kalau dia bukan tentang istisna, tapi secara variabel, ini satu variabel sudah mirip. Pendapat mazhab Syafi'i dia teliti juga. Sama seperti judulmu. Nah, ini ada istisna dan akad qard. Berarti ada dua yang dia teliti di sini. Tapi secara data nanti sama ini. Cuma dia dua data. Oke, banyak sekali yang membahas istisna. Imam Syafi'i banyak ini. Tapi dia dalam objek catering. Catering, makan ya. Oke. Nah, ini ada yang betul-betul mirip punya judulmu ini. Oke, sekarang kita cek lampirannya. Apa saja yang dia simpan di belakang. Pertama, kita cek dulu rumusan masalah untuk mengetahui jenis datanya, data apa. Penting ini ya. Jadi kalau kalian ingin mengecek datanya apa, kamu bisa cek rumusan masalah, bisa cek abstrak, bisa cek bab 3. Tapi kalau saya lebih suka rumusan masalah. Oke, rumusan masalahnya pendapat. Pendapat Imam Syafi'i. Jadi ini karena pendapat mazhab, tidak mungkin kita wawancarai Imam Syafi'i, dia sudah meninggal, beliau ulama kita yang Islam ya. Otomatis yang kita bisa ambil di sini adalah data dari buku-buku, kitab-kitabnya. Nah, jadi sumber pertamanya di sini adalah kitab. Berarti nanti di lampiran ada foto-foto kitab atau foto kutipan lembar yang diambil misalnya. Kemudian yang kedua, perbedaan dan persamaan mazhab. Jadi ini sama. Tetap di sini dia lampirannya pasti kitab. Atau bisa mengarah ke ulama juga boleh. Misalnya ada ulama di daerah kamu yang menguasai perbandingan mazhab ini, dia bisa dimintai pandangannya untuk mendukung bukumu ini. Jadi bukumu ada datanya, kemudian juga ada pandangan untuk data sekunder ya, memperkuat. Oke, kita cek di bagian bab 5-nya. Kita cek apakah ada lampiran. Kalau tidak ada, kita pindah ke file berikutnya. Jadi kita cek saya dulu poin-poinnya ya. Kak, gambarnya besar sekali misalnya. Oke, saya kecilkan lagi. Oh, banyak sekali bukunya ya. Luar biasa. Nggak ada deh. Oke. Ini bukunya lebih 40 kalau nggak salahnya. 50 lebih. Ini skripsi atau tesis ya? Coba saya lihat. Skripsi. Wah, ini kamu harus mengalahkan skripsi ini. Kalau dia pakai 50 buku, kamu kasih lebih 3. Oke? Jadi pada saat kamu nanti seminar ujian meja, kamu bisa menyombongkan diri terhadap datamu. Itu nilai plusmu. Bahwa Pak, Ibu, dosen, bahwa diferensiasi saya juga dengan peneliti sebelumnya itu mereka rata-rata memakai di bawah 50 buku. Sedangkan saya di sini memakai 60 lebih misalnya. Dan buku diantaranya itu sekian kitab, sekian buku karya profesor, sekian karya doktor. Itu bagus kamu pisah-pisah data-datanya supaya kamu bisa sebut. Oke, kita cek ini rumusan masalah. Kita cek supaya kita tahu jenis lampirannya apa, datanya apa. Datanya apa, nanti lampirannya kita bisa tahu apa. Sesuai topik kita ya. Oke, ini rumusan masalahnya bagaimana implementasi akad istisna. Implementasi ini penerapan di lapangan. Otomatis kalau kita mau ambil datanya ini, kita bisa memakai wawancara, angket juga bisa. Kalau misalnya beberapa properti developer yang kita mau teliti, bisa kita kasihkan. Tapi ini lebih seret kayaknya kalau wawancara. Oke, kita cek lagi data kedua, rumusan kedua, keunggulan. Keunggulan ini kelebihan-kelebihannya otomatis juga wawancara. Atau bisa juga angket kalau ada indikatormu, misalnya keunggulan akad itu ada 7 yang harus dia penuhi misalnya, biar akad apapun itu misalnya. Nah, itu yang kamu jadikan indikator untuk membuat pertanyaan angket. Tapi kalau tidak ya wawancara juga bisa. Oke, kita cek lampirannya bab 5. Nah, oke, ini bab 5-nya kita cek di belakang. Sesuai kata kunci, kita memakai kata kunci bab 5 karena lampiran itu ada di belakang. Oke, kurang beruntung, tidak ada lampirannya ini. Kita cek file berikutnya. Kita cek dulu datanya dia, data apa yang dia cari, sehingga lampirannya kita bisa tahu. Oke, ini adalah rumusan masalahnya. Sama dengan judul tadi, implementasi yang dia mau tahu. Jadi kemungkinan wawancara atau angket. Kemudian tinjauan akad istisna dari kitab. Oh, berarti ini buku.
Oke. Kita cek apakah ada lampirannya di bab 5. Sepertinya ada ini ya. Kalau kakak lihat tebal-tebal ini. Kali dipercepat ke bawah. Kayaknya ini babnya sampai bab 6. Oh, enggak ada. Oke, kita cek lampiran di belakang. Kita ingin mereview lampiran. Alhamdulillah dan ada lampirannya. Seperti yang tadi dibilang, kemungkinan dia wawancara. Dan buktinya inilah dia. Oke. Wawancaranya di sini ada 6 ya. Nama, alamat, identitas, menjualnya jenis apa. Ini cuma contoh. Jadi kamu pertanyaan bisa menyesuaikan. Ya. Kemudian lampiran kedua, foto-foto usahanya. Di bawahnya disertai dengan keterangan, di bawah gambar. Nah, ini termasuk rapi ya, bagus, lurus. Ini Dek, pembuatan seperti ini dia memakai tabel ya. Memakai tabel yang seperti yang pernah Kak Dedi ajar kamu. Pakai tabel. Ini Kak Dedi ajar sedikit, mumpung saya ingat. Jadi seperti ini, misalnya di sini aduh, kenapa ya? Misalnya contoh ini ya. Ini cuma contoh. Jadi kamu buat, anggaplah di sini 2 foto ya. Kemudian di ujungnya kamu kasih keterangan. Kegiatan apa misalnya? Kegiatan pelatihan. Atau apa isi kegiatan poinnya ini? Sini misalnya diskusi dengan peserta atau dengan siswa misalnya. Oke. Nah, salah ketik. Peserta. Oke. Nah, di bagian bawahnya lagi kamu buat lagi foto berikutnya. Oke, seperti itu. Atau ibaratnya kayak gini lah. Nah, misalnya toh kita kasih jarak-jarak. Nah, kalau sudah rapi, misalnya contoh sudah rapi, sudah kamu kasih semua tulisan, sudah ada jaraknya, fotonya sudah rapi, nah, kamu bisa klik yang di sudut atas ini, kemudian pilih bagian sini, kemudian pilih no border. Di bagian home ya, home. Nah. Tunggu dulu Kak Dedi rapikan. Nah, misalnya di sini lampiran 7. Kemudian di bawah sini dokumentasi penelitian. Misalnya contoh ya. Aduh, salah. Nah, kita pilih hurufnya, fontnya. Bisa di sini bukan kapital, ini saya kamu pilih. Oke, kita bold. Nah, jadi ini cuma contoh ya. Contoh. Oke, seperti itu deh. Jadi kalau sudah rapi ini kamu klik ya. Pilih di sini no border supaya garisnya hilang. Oke, seperti ini tadi ada garisnya seperti ini. Nah, kalau kamu klik ini kemudian pilih no border di bagian home paragraf. Oke, kita kembali ke topik. Nah, kita cek lampiran berikutnya apa lagi? Panduan wawancara. Jadi tadi wawancaranya yang pertama itu penjual, nah yang ini wawancara pembeli. Beda orang ya, beda orang. Karena tadi judulnya implementasi, bagaimana penerapannya, maka di sini sudah ada. Ini pertanyaan terakhir di sini sudah menggambarkan bagaimana cara pembayarannya, berarti situ ada tahapan. Tinggal nanti kamu sebagai peneliti memancing dia untuk menjelaskan satu persatu. Jangan sampai dia jawabnya singkat. Nah, berarti datamu gagal. Ingat ini ya, untuk nanti kalau kamu wawancara, misalnya kamu pakai wawancara, kamu harus hati-hati dalam memberikan, dalam mengawal pertanyaannya, jawabannya. Jadi informanmu itu harus bisa menjawab lebih lengkap, lebih bagus ya. Jangan sampai dia menjawabnya singkat sekali. Bagaimana cara pembayarannya? Ya saya kasih uang misalnya. Waduh. Oke. Oke, cukup itu lampirannya ini.
Biasanya juga ada lampiran surat-surat, surat-surat penelitian, surat telah meneliti, surat rekomendasi penelitian. Jadi beda-beda ya. Oke, kita cek lagi satu. Lampiran ini ada, lampiran. Ini baru 2 skripsi ya. Sabar ya kalau kamu misalnya tidak sempat direview deh. Ini lampirannya, katanya lampirannya ini. Nah, ini bukan lampiran, ini bagian depan. Oke, kali dihapus yang ini. Teks lampiran bersama motor dan lain-lain. Oh, ini bagian depan ya. Oke, ini hanya bagian depan deh, bukan bagian belakang lampirannya. Oke, cukup untuk yang judul yang satunya. Kita cek lagi judul berikutnya. Diagnostik kesulitan belajar mahasiswa. Ini kualitatif juga. Kemungkinan kalau diagnostik jangan sampai dia dominan pakai rumus. Kemungkinan juga kuanti. Tapi coba kita cek. Perasaan kakak dia kuali. Ya, kakak juga manusia biasa, jadi terkadang ada yang bisa saya jawab, ada yang tidak. Tapi orientasi saya adalah selalu di fakta. Jadi saya harus cari contoh. Nah, tadi sore ada yang bertanya sama saya, ini dan itu Kak. Dia minta jawaban pasti. Saya tidak bisa kasih jawaban pasti kalau kamu tidak membedahnya, mencari dulu contohnya. Atau saya mencari contohnya, masalahnya Kak Dedi sibuk. Hanya bisa 1 kali 24 jam membantu mereview dan sebagainya. Apalagi kalau kamu tidak ikut di peragaan, wah sudah. Pasti kamu kesulitan kalau kamu tidak ikut. Oke, kita ambil kata kuncinya full, bab 5, karena ini lampiran, kita pakai bab 5 ya. Apakah ada muncul? Variabelnya di sini kesulitan belajar, itu poinnya. Mata pelajaran matematika, tapi kita cek dulu. Nah, ini ada kalkulus. Dia universitasnya UK, Amerika ya. Mungkin nggak tahu, ini hanya situs anu. Ini dasar kesulitan pada kalkulus. Ini mirip ini judulnya. Nah, ada juga dalam bentuk jurnal. Ini pelajaran apa ini? Mahasiswa ya. Oh, PAI, tidak cocok. Andai kan tidak ada, kita bisa ambil ini yang PAI. Karena secara variabel ada satu yang bisa diambil. Oh, ternyata dia jurnal. Nah, apa-apa. Untuk kita bisa tahu variabelnya, lampirannya, kita bisa lihat juga yang tadi, datanya apa. Kita lihat di sini dia wawancara deh. Oke. Yang jelas nanti lampirannya di sini dia pakai wawancara. Seperti yang tadi, ada wawancara ini, kemudian ada foto-foto dokumentasi. Jadi agak mirip juga ini. Oke, jadi kualitatif tadi itu deh. Kemudian kita cek lagi di sini, ini masih ada satu, mudah-mudahan sesuai dengan kemauanmu. Oke, kesulitan belajar. Ini mirip sekali. Matematika juga, tapi bukan kalkulus. Mungkin dia umum. Jenis kesulitannya, berarti di sini wawancara. Jenisnya apa, Dek? Kamu sulitnya apa? Dan sebagainya. Bagaimana usaha yang harus dilakukan mahasiswa untuk mengatasi? Ini juga pasti wawancara. Coba kita cek lampirannya. Bab, Ctrl F, bab 5. Enter, enter lagi, oke. Jadi Ctrl F kalau mau cepat ya. Kita cek apakah ada lampiran, daftar pustaka dulu. Kalau tidak ada, sabar. Tidak ada. Sabar ya. Oke. Sebenarnya masih ada, yakin. KDD ada itu. Ada pasti lampiran. Yang jelas KDD sudah kasih contoh kamu cara menemukannya. Oke, cari dulu ya. Kita pindah ke berikutnya. Mana lagi? Wow. Penerapan strategi pembelajaran berbasis motivasi. Oke, ini aja dulu. Sebenarnya kalian sudah punya skripsi masing-masing, tapi tidak apa-apa. Kita coba kata kuncinya bab 5. Oke. Karena kita review lampiran, jadi kita pakai kata kunci. Kemudian kita cek. Nah, ini ada bab 5, tapi mungkin tidak sampai dengan lampiran. Tidak apa-apa, kita buka saja. Dia problem based learning. Ini ada kata motivasi, jadi dia juga memotivasi. Jadi kata kuncinya di sini strategi sama motivasi. Yang ini agak mirip ini. Nah, ini ada strategi dan ada motivasi juga. Oke, cuman dia beda letak, variabelnya beda letak. Kalau ini terhadap motivasi, kalau tadi itu
variabel X yang pengaruh pembelajaran online terhadap. Oke, kita coba cek lampirannya ada tidak ini. Kalau kalian dilihat ini bab 5-nya kayaknya cuma sampai daftar pustaka. Coba kita lihat. Ya kan? Tidak ada. Oke, berikutnya. Kita lihat ini tidak ada. Bab 5 contohnya bagus, banyak deh anu. Coba kita cek rumusannya. Dia pakai data apa nanti? Berapa besar motivasi berpengaruh terhadap angket ya? Berapa besar kemandirian angket? Berapa besar kemungkinan angket? Coba kita cek di abstrak. Di abstrak di sini biasa ada ringkasannya. Kita lihat dia memakai apa? Angket atau wawancara. Memakai rumus Lovin, 81 siswa. Jadi 81 siswa yang dia teliti. Pasti angket ini. Ini ada skala Likert. Nah, skala Likert itu angket. Oke, coba aja kamu cari. Pasti ini angket. Oke, saya temukan dia pakai angket. Coba kita cek lampiran, berarti ya, lampirannya di situ ada angketnya. Oke, bab 5. Kita cek. Semoga ada lampirannya. Kalau tidak ada, nggak ada. Coba kita cek ini, langsung saja lampiran ya. Karena pasti dia juga, kemungkinan dia juga angket. Aduh, nggak ada. Kita coba pakai bab 5. Oke, kita percepat. Jadi Zoom kita pada malam hari ini cuma satu kali deh ya. Cuma satu kali. Kak Dedi yakin untuk membuat lampiran, Kak Dedi yakin kamu udah sulit. Tadi sudah Kak Dedi ajar cara membuat tabelnya. Pernah juga dulu saya ajar cara membuat CV, riwayat penulis di belakang. Tapi nanti kalau kamu masih terhalangi sulit, kamu bisa bertanya pada sesi nanti hari Senin. Jadi mulai hari Senin nanti itu situ kita bahas sistematika. Cara merapikan. Jadi bagaimana cara merapikan cepat mulai dari sampul sampai ke belakang. Itu ya. Nanti Kak Dedi sering-sering peragakan itu supaya kamu nggak ada lagi lampirannya deh ya. Jadi yang jelas dia lampirannya angket. Kak Dedi yakin kamu sudah sering melihat angket. Kalau tidak pernah nanti bisa kamu minta. Maksudnya nanti kalau ada Zoom berikutnya kamu bisa tanyakan. Oke, kita coba lagi satu ya, karena tinggal 3 menit. Implementasi fatwa MUI. Oke, kita coba ini. Review. Oke, masih dengan kata kunci yang sama. Hapus, paste, enter. Langsung ada yang mirip. Oke. Jadi kalau kamu judul skripsimu deh ada yang mirip, usahakan diferensiasimu banyak. Kamu harus beda dalam-dalam ini. Kamu harus cari pembeda-pembedanya. Wajib supaya kamu berbeda. Kita cek rumusannya. Oke, rumusan masalahnya di sini Kak Dedi lihat bagaimana pelaksanaan akad, berarti ini tahapan-tahapan pakai wawancara. Bagaimana pelaksanaan akad juga wawancara. Coba kita cek lampiran, kayaknya ada ini. Kalau Kak Dedi lihat tebal-tebal dia. Oke, kita cek di belakang apakah ada lampiran. Daftar pustaka, dikit lagi. Kayaknya ada deh. Bagus. Ini banyak lampirannya deh. Kita cek. Lampiran pertama wawancara. Di sini ada berapa ini? Pertanyaan 7. Lengkap dengan jawaban ya. Jadi di sini lampiran pertama dia pertanyaan sama jawaban. Jadi ada nanti di belakang itu khusus pertanyaan saja. Jadi dia lampirkan jawaban juga. Jawaban-jawaban pilihan. Jadi tidak semua orang ditanyai ya. Seperti ini pertanyaan ini dari orang kedua ya, Bapak Yasin. Berarti sudah 2 orang. Jadi 2 orang saja yang dia minta di sini. Kemudian lampiran berikutnya adalah contoh contoh formulirnya untuk kemudian brosurnya, oke. Kemudian brosurnya, oke. Kemudian ini tanda tangan konsumen, fatwanya, surat-suratnya. Bagus, berarti dia minta surat-suratnya dari pegadaiannya ya. Oh ini ayat-ayatnya, ayat-ayat dari kitab ini maksudnya. Ini MUI.
Oke, kita lihat lagi lampiran berikutnya. Lampiran berikutnya daftar riwayat hidup. Nah, saya yakin kamu bisa buat ini. Oke, itu gambaran singkat dari beberapa skripsi yang ada lampirannya. Jadi, saran Kak Denny memang mulai dari sekarang, kamu mencoba untuk menyiapkan juga deh, meskipun kamu masih bab 2, bab 3, mulai sekarang kamu sudah bisa koleksi. Oh, ini nanti saya mau kasih lampiran saya. Ini yang saya mau